Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pada hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi langkah-langkah penelitian geografi. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu untuk mengetahui bagaimana cara merumuskan pertanyaan penelitian. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu bersama-sama. Berdoa disilakan. Sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu agar siswa mampu merumuskan pertanyaan penelitian dan agar siswa mampu menyusun langkah-langkah penelitian dan membuat sebuah laporan. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita harus mengetahui kenapa kita mencari tahu cara menemukan pertanyaan dalam penelitian. Jadi, sebuah ilmu pengetahuan itu pasti selalu diawali dengan pertanyaan, di mana pertanyaan ini pasti berasal dari rasa keingintahuan seorang manusia yang dialami oleh Isaac Newton. Ketika Isaac Newton melihat apel yang jatuh dari pohon, dia melontarkan pertanyaan, mengapa apel tersebut bisa jatuh dari pohon? Nah, hal ini membuat Isaac melakukan penelitian hingga akhirnya menemukan teori yaitu hukum Newton. Nah, dari sinilah kita mengetahui mungkin pertanyaan yang kita anggap sepele atau pertanyaan yang kita anggap mudah itu ternyata bisa menghasilkan suatu ilmu baru atau suatu informasi-informasi yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Walaupun begitu, tidak semua pertanyaan yang keluar dari keingintahuan manusia merupakan pertanyaan penelitian. Nah, kita akan mencari tahu apa sebenarnya pertanyaan penelitian itu. Pertanyaan penelitian dapat dirumuskan dengan cara melihat kesenjangan yang ada di dalam suatu fenomena. Nah, kesenjangan tersebut bisa kita lihat di antara tiga aspek berikut. Yang pertama, apa yang seharusnya terjadi dan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui apa yang diperlukan dan apa yang tersedia di dalam suatu fenomena yang ada di lapangan. Nah, yang ketiga kita harus mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang ingin dicapai dari suatu penelitian. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui apa yang diperlukan dan apa yang tersedia di dalam suatu fenomena yang ada di lapangan. Nah, yang ketiga kita harus mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang ingin dicapai dari suatu penelitian. Nah, jadi pertanyaan dalam penelitian ini pasti selalu merujuk atau selalu mengacu kepada pokok permasalahan yang akan kita ambil atau yang akan kita teliti. Nah, permasalahan ini munculnya itu bisa berasal dari suatu kesenjangan. Kemudian ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu masalah itu bisa diangkat sebagai masalah penelitian dan bisa dibuat pertanyaan penelitiannya. Terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi sebagai pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Jadi, ketika kita membuat pertanyaan penelitian, kita harus bisa menerka-nerka apakah ada jawaban atau informasi pendukung yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya data atau informasi yang diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi atau tes. Nah, yang ketiga, penelitian tersebut harus memiliki sifat original. Jadi, penelitian yang diangkat ini adalah penelitian yang asli, berasal dari pemikiran peneliti maupun juga memiliki referensi dari penelitian terdahulu. Nah, yang ketiga, pertanyaan penelitian ini dapat memberikan sumbangan teori yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kelima yaitu menyangkut isu-isu yang sedang hangat terjadi dan juga unik, jadi hanya terjadi di beberapa wilayah saja. Yang keenam yaitu masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui oleh masyarakat luas. Dan yang ketujuh yaitu masalah itu diajukan dalam bidang studi dan kemampuan dari peneliti. Nah, selanjutnya yaitu mengapa kita harus membuat pertanyaan penelitian. Jadi, ada beberapa fungsi dari pertanyaan penelitian yang dapat diketahui melalui pertanyaan awalnya. Menurut Rako, ada beberapa pertanyaan awal yang dapat dijawab sebagai berikut. Yang pertama, mengapa masalah tersebut penting untuk diangkat?
Sehingga nantinya kita dapat mengetahui bahwa topik yang akan kita angkat itu dapat memberikan pengaruh bagi lingkungan sekitar maupun bagi keadaan sosial lingkungan sekitar. Nah, yang kedua yaitu bagaimana kondisi sosial di sekitar peristiwa, fakta, atau gejala yang akan diteliti. Nah, dalam pertanyaan penelitian ini kita akan mengetahui nantinya bagaimana kondisi sosial tempat terjadinya fenomena penelitian yang akan kita ambil, bagaimana fakta yang sebenarnya, dan gejala-gejala apa yang akan kita teliti. Nah, selanjutnya yaitu proses apa yang sebenarnya terjadi di sekitar peristiwa tersebut. Nah, dalam penelitian itu, satu fenomena atau satu peristiwa tentunya akan berhubungan dengan hal-hal yang lain. Maka, kita harus mengetahui proses apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terjadi juga di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan atau pergeseran apa yang sedang berlangsung pada waktu peristiwa terjadi, sehingga kita dapat mengetahui kronologi sebenarnya dari suatu fenomena. Nah, yang terakhir yaitu apa manfaat penelitian tersebut, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara luas di masa yang akan datang. Dalam menentukan penelitian, kita juga harus mengetahui apa manfaat dari penelitian yang akan kita lakukan dan bagaimana dia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dilihat dari jenis pertanyaannya, para ahli metodologi penelitian seperti Marshall dan Rossman serta Creswell membagi pertanyaan penelitian menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada pertanyaan deskriptif, di mana pertanyaan ini mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti dengan apa adanya, dengan menggunakan kata tanya apa. Nah, pertanyaan ini lazimnya diajukan untuk melakukan pertanyaan penelitian kualitatif. Yang kedua, ada pertanyaan eksploratoris, yaitu pertanyaan yang digunakan untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, biasanya pertanyaan ini diajukan untuk melakukan penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan eksplanatoris, yaitu pertanyaan yang digunakan untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi dengan fenomena yang dikaji dengan mengajukan pertanyaan, hubungan, atau korelasi. Nah, setelah mengetahui macam-macam pertanyaan penelitian, berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat digunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas pengelolaan sistem irigasi di daerah irigasi Panunggal, Kota Tasikmalaya. Nah, ini merupakan contoh dari pertanyaan eksploratif dengan kata kunci kata tanya yaitu bagaimana. Nah, kemudian ada pertanyaan berapa besar perubahan luas hutan mangrove dari tahun 1994 sampai 2001 di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Nah, ini bisa masuk ke dalam pertanyaan deskriptif dengan kata tanya berapa. Nah, kesimpulannya yaitu dalam langkah-langkah penelitian, proses penentuan pertanyaan penelitian atau perumusan pertanyaan penelitian ini sangatlah penting. Karena dengan adanya pertanyaan penelitian, kita dapat mengetahui bagaimana tujuan kita melakukan penelitian dan apa saja yang akan kita cari. Serta kita juga dapat mengetahui macam-macam pertanyaan yang ada dalam penelitian dan kita dapat menggunakan pertanyaan yang cocok dengan penelitian yang akan kita ambil. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk materi merumuskan pertanyaan penelitian pada hari ini sudah selesai saya sampaikan. Nah, apabila teman-teman merasa masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa melakukan diskusi pada grup WhatsApp yang sudah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar di rumah dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.